tinggal di Jakarta. Usia saya 24 tahun dan saya di sini mencoba untuk membuka bisnis di bidang food and beverage. Kenapa sih dinamain itu? Ada historinya nggak? Historinya sebenarnya nggak ini banget sih, receh, karena owner-owner ini kan pada suka anime, suka One Piece. Ya. Jadi kebetulan si tokoh utamanya si Luffy ini, dia kalau makan, kalau nyebut makanan itu enak, dia biasanya bilang ume ya. Ini sebenarnya kalau diartiin ke bahasa baku Jepang, itu artinya daun plum. Daun plum. Makanya logo kita itu bentuknya lingkaran kayak gitu, itu kayak daun. Buka kita dari jam 5 sampai jam 10 atau jam 11 malam. Setiap hari kita buka. Kalau untuk range harga makanan kita itu dari range harga 32.000 sampai yang paling mahal 40.000. Karena bekas anak kuliahan kan, ngerantau. Dengar-dengar dulu sempat buka usaha. Iya, betul. Di daerah Banyumanik, Semarang. Sama kita konsepnya makanan Jepang. Cuman pada saat itu kita makanan Jepang konsepnya fusion sama western. Ya base Jepang, tapi mungkin kita perpaduan sama westernnya itu kita ngulik di saus-sausnya, sama mungkin ada menu yang kita balik gitu, western ke Jepang. Dan kalau di Jawa itu kan, apalagi Jawa Tengah tempat saya kemarin itu, rata-rata itu makanan itu manis. Di sana konsepnya street food atau gimana dulu? Enggak, kita pada saat itu bentuknya restoran. Restoran. Karena Proper ya? Proper, karena kebetulan di sana jauh lebih murah ya dibandingkan di Jakarta, dari bahan baku, dari operasional, dari semuanya gitu. Jadi kebetulan bisnis itu bangun 3 minggu sebelum Indonesia itu lockdown corona, COVID. Lagi-lagi tentang COVID ya? Jadi pas 3 minggu kita berjalan, tiba-tiba pemerintah ngeluarin kebijakan kita harus lockdown penuh. Ya akhirnya mahasiswa-mahasiswa harus pulang ke rumah. Jadi kita pun juga jadi hancur, karena kita baru buka, kita belum ada branding sampai ke daerah Semarang-Semarang yang lain. Kebetulan untuk saat ini kita udah nggak ada, tapi emang kemarin-kemarin ada follower Instagram kita yang masih nanya, ini tutup atau pindah, kalau pindah di mana gitu. Kebetulan karena kita udah pernah jalan di Semarang, terus saya harus balik ke Jakarta. Dan kebetulan di sini keluarga saya juga lumayan tertarik di bidang bisnis makanan, jadi akhirnya kita coba di sinilah gitu. Kita baru jalan 2 bulan, masih baru banget. Ini daerah Kalibata, tempatnya tenda-tendaan, tempat makan di Makam Pahlawan. Dan buat teman-teman yang emang pengen ngejalanin bisnis, perlu digarisbawahin hal-hal yang menurut orang itu nggak penting kayak uang, itu sebenarnya penting banget. Karena menurut pengalaman saya pribadi, ketika kita anak-anak muda itu berbisnis, yang ngebuat kita hancur itu karena finance kita yang berantakan, sehingga uang kas yang kita simpan itu tidak sanggup untuk menghidupi berjalan semestinya. brand kita itu. Harus lebih percaya sama hal yang kita lakuin sih. Ya kita emang harus bener-bener terjun langsung gitu. Kita nggak bisa yang berharap bisnis ini tuh langsung bisa berkembang dalam waktu 6 bulan. Paling nggak kita butuh 2 tahun. Karena gagal itu wajar. Mungkin kalau pesen mungkin ada sih, cuman kebetulan karena saya juga masih belajar, jadi nggak banyak pesennya itu. Bisnis itu satu hal yang emang menggiurkan, tapi di situ pun banyak pahitnya juga. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk menjalankan bisnis, jangan pernah mikir manis-manisnya. Balik modalnya cepat. Nggak ada yang instan. Emang orang-orang sukses di bidang bisnis itu kelihatan enak banget karena mereka udah berdarah-darah di awal gitu. Mereka butuh waktu sekitar 15 tahun, 20 tahun untuk nikmatin hasilnya gitu. Bukan masuk kasih pesan dari saya itu, hargain proses kalian gitu. Karena kalian bisa di titik yang lebih maju itu karena adanya proses. Nah, Bra, ini depan gue ini udah ada 4 menu yang best seller, termasuk satu menu yang baru ya. Jadi dia temanya itu Jepang, makanan Jepang. Ada chicken karage, chicken teriyaki, chicken curry ya. Chicken curry, ini nanban ya. Biasanya dia tetap dari daging ayam, terus pakai tepung anir ya, tepung roti. Ini mayonesnya coba lu lihat, menggiurkan banget, Bray, asli. Belum makan, kita berdoa dulu. Amin. Asinnya banyaknya.
Buatlah dulu. Jadi untuk chicken teriyaki ya ini tadi. Untuk pembuatnya tadi gue udah sempat ngeliat dia memang semuanya dibikin fresh ya. Jadi bukan frozen. Terus yang gue suka ini kenyal, juicy juga dagingnya karena ya itu tepungnya nggak terlalu tebal, gue suka. Dominan si dagingnya ini lebih tebal daripada tepung. Enak. Langsung ke anjir, gue bingung nih. Kari, chicken kari. Lu kapan lagi ya kan makan makanan Jepang, street food, Kalibata ya ini, Kalibata Pasar Minggu Jakarta Selatan. Anak Jaksel makanannya Jepang deh sekarang. Gue lihat dia ada irisan kentang sama wortel ya, dan irisannya juga lumayan gede-gede tuh. Doi nggak pelit coy. Langsung aja gue mau cobain bumbu karinya kan. Dia tetap base-nya masih ayam. Buat yang di rumah nih, kalian bisa lihat ini fresh banget dagingnya. Kacau pak, ini kacau. Gue suka tekstur, lagi-lagi si tekstur dagingnya gue suka banget. Dia ketika lu gigit tuh, kan ada gue beberapa nyobain masakan Jepang. Nggak lama ya ngunyahnya? Enggak. Meskipun dia street food, tapi dia tuh lebih banyak tepung. Kalau ini gue bilang sih untuk perbandingan tepungnya 70-30, jadi lebih banyak si dagingnya. Jadi ketika lu gigit ya memang tepungnya cuma buat ngelapisin si dagingnya aja, bray. Mantap. Timbangan juga lembut banget. Kacau pak, kacau. Kameramen jangan ngantuk loh. Nggak ada. Udah ngiler nih pak. Langsung aja kita percepat karena kameramen gue udah nahan lapar ya. Puasa. Nanban, ya nanban betul kan? Nanban ya. Ini lebih banyak nih untuk saladnya ya kalau nanban. Ini sih katanya menu baru. Nah ini yang lebih unik dari nanban ini gue nggak tahu nih ini campuran apa, sepertinya kayak mayones kentang sama telur ya. Apa langsung aja kita sikat ya. Lebih kepada kayak potato ya. Lagi-lagi hancur pak, enak pak. Juga baru nyobain pak. Gua mungkin kurang familiar sama makanan Jepang ya. Dan ini baru pertama kali gue cobain untuk paduan mayones sama benar ini ada kalau nggak salah kuning telur ya tadi ya. Itu dia meskipun pakai telur tapi nggak amis pak. Wah. Untuk ayamnya sih sama ya, cuma dia lebih crispy. Kalau yang tadi kan yang disiram kari ya, dia lebih garing. Lagi dan lagi pak, dagingnya tebal pak, kacau kan? Terus kalau pakai saus ini lebih enak. Gua coba pakai saus ya. Karena kita lidahnya lidah Indonesia banget gitu ya, jadi harus dimix sama pedes-pedes gitu saus. Mungkin kalau di Jepang standarnya kayak gini ya, dia nggak pakai saus. Sebelum diolah, jadi marinasi pakai bumbu-bumbu rahasianya, terus ditepungin tepung roti ya supaya dia garing. Nah kuncinya itu nanbannya di sini nih, coy. Ini enak banget, aslinya apa nih? Nggak ngerti gue baru nyobain tapi gue suka. Saladnya ini ya, potongan kolnya lebih banyak. Jadi kalau gue lihat di sini wortelnya tuh sekedar buat ada, yang penting ada gitu. Tapi ya nggak masalah, karena mayonesnya enak banget. Sikat. Langsung cepat kita pakai menu yang chicken karage. Dia dari satu porsi dapat 4 potong ya. Terus potongannya juga bisa lu lihat sih, gede banget. Dia ada tulangnya apa nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Langsung digigit aman berarti ya? Sikat bang, chicken karage ini buat yang di rumah sikat. Juicy banget kan? Ya. Dagingnya masih fresh banget tuh lihat. Goks. Kita tambahin pakai si mayones. Ini enak mayonesnya, Cok.
Enak Pak, mayonesnya Pak. Tipikal mayones yang manis, bukan yang asam banget. Terus dia pakai sayurannya juga super seger ya, nggak ada yang layu Bray. Dan tadi gua nggak makan nasi ya, kita coba pakai nasi. Kita harus pakai subit Bray, karena ini Jepang style. Jepang style. Nasi. Bentar lagi. Lambung agak kaget. Tadi siang kita makan apa? Kalian makan apa nih? Nasinya gimana, Bay? Sama aja atau gimana? Belah. Benar. Jadi untuk si chicken karage ini, dia tepungnya nggak yang garing banget kayak si nanban ya. Dia lebih tipikal kayak lebih empuk tepungnya ya. Cuman di sini yang gue suka tetap teksturnya itu, Bray. Lu harus cobain teksturnya di sini. Dia nggak cuma tepung tapi ayam itu berasa banget. Jadi kayaknya nggak asal-asal bikin gitu ya. Meskipun harga terjangkau, cuman untuk kualitas rasa sama dagingnya, gue akuin mantep. Kalau lebih detailnya lagi, nih, gue kasih unjuk. Kita lihat, kita buktikan apakah tepungnya lebih turun atau enggak. Langsung daging, Bray. Juicy banget gak sih? Ayo, buat yang di rumah, coba. Tipis ya, mungkin Iya. 10% 20% ya, Bray? Mantep, Bray. Dan dia kayaknya pakai tipikal ayam paha nih, Bray. Iya, ada yang paha. Mungkin ada yang sebagian dada, ada yang sebagian paha. Karena kalau gue lihat, dia teksturnya tuh lebih juicy banget nih, karagenya. Jadi langsung aja gue rating ya. Karena sisanya ini gue pengen makan tanpa di chicken teriyaki-nya, gue kasih nilai. Jadi untuk chicken teriyaki-nya gue kasih nilai 8 ya, dari 10. Terus untuk si kari, gue kasih nilai dia 8,5, Bray. Karena menurut gue dia bumbunya bisa lebih kental lagi. Setahu gue tuh kari itu dia lebih kental ya. Tapi memang apa di sini stylenya seperti itu, agak encer gini. Cuman menurut gue ini masih taraf oke banget. Nah untuk si chicken karage gue kasih nilai dia 8,5 karena ini kacau, Bray, ngenyangin banget. Lu pesen ini dapat 4 potong ayam yang gede-gede banget nih. Lu lihat ayam gede-gede. Lu makan 2 ya kenyang, Bray. Jadi cocok banget buat yang lambung-lambung karet ya. Langsung aja pesen chicken karage, ini harganya terjangkau banget, Bray. Nggak ada yang 50.000. Bawa 50.000 semua ya. Lu bisa makan daging gitu ya setelah makanan Jepang restoran, menurut gua ini udah worth it banget dengan harga yang street food gitu ya. Ini 8,5. Ini gua kasih nilai kayak 9 dah, Bray. Ini 9 nih. Ini goks nih. Ini menu baru nih ya, Bray. 9 karena dia base ayam tuh udah enak. Sama kayak yang lain nih, sama kayak si katsu. Si kari. Tapi dia bumbunya nih, Bray. Ini nih kunciannya nih. Ini di bumbunya ini, Bray. Asli, bagus banget. Ini udah mayonesnya enak, ditambah kayak racikan kuning telur, dan dia nggak amis, gue suka. Bagus banget. Kalian wajib kesini datang. Ini nama tempatnya Ume Japanese. Ume Japanese. Japanese food. Ume Japanese food, street food. Mungkin kalau yang gue lihat satu-satunya di kuliner Kalibata ya. Iya, Makam Pahlawan. Ke Taman Makam Pahlawan. Alamatnya pokoknya lu pasti ngeliat posisinya di pinggir jalan sebelah kiri sebelum Duren ya. Pokoknya jadi mentok, ya? kalau yang nggak tahu kampus Tekpi juga sebelum kelihatan banget, mencolok banget di pinggir jalan. Jadi lu pasti nemuin. Rekomen banget ketika lu nyari makanan yang Jepang-Jepang daerah Jakarta Selatan kesini. Wah, ini goks banget. Emang boleh street food tapi rasa menurut gue ini juara. Dan mungkin masukan untuk gue kayak si wortelnya nih kalau lebih ada banyak nih enak nih, Bra. Ya, jadi kita lebih Agak tambahin. ya lebih berwarna sih, berwarna, lebih menarik. Banyak juga kayaknya. Ya, memang basicnya nggak main-main ya. Jadi dia udah sempat terjun di dunia kuliner dan sekarang mulai merintis lagi. Mungkin gua nggak mau banyak kincong. Gua mau ngabisin dulu sambil nggak usah di-record.